Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Sama Budi. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bernyanyi sebuah lagu dari PKJ nomor 283, bait yang pertama hingga yang keempat, Wahai Anakku Janganlah. Saya hari ini diiringi oleh Penatua Gonang dari GKI Karawaci. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami tidak hanya mengerti dan memahami, tetapi juga boleh memberlakukannya di dalam keseharian kami. Kami mau berproses menjadi orang-orang yang bijaksana yang selalu dipimpin sendiri oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca satu bagian Alkitab yang terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Amsal 9 ayat 1 sampai yang ke-12. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makan rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berbicara tentang bagaimana hikmat akan menolong seseorang untuk bisa melangkah dalam jalan yang benar. Ada sebuah cerita yang menarik, saudara, tentang penjahit baju yang ajaib. Konon ada seorang raja yang sangat menyukai pakaian yang bagus, sehingga rela mengeluarkan banyak sekali uang, menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pakaian yang terbaik. Bahkan bahan-bahannya, saudara, berasal dari berbagai penjuru dunia. Tidak hanya mau yang terbaik, tapi raja yang tergila-gila dengan pakaian yang bagus ini juga tidak mau kalau pakaiannya itu sama dengan orang kebanyakan. Sehingga suatu hari, saudara, datanglah ketiga orang yang mengaku dirinya adalah penjahit yang bisa membuatkan baju yang ajaib bagi si raja. Mereka menjelaskan tentang kemampuannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan tidak akan ada yang bisa menyamai kehebatan mereka. Sang raja menjadi percaya sehingga meminta mereka untuk membuatkan baju yang ajaib itu. Dan para penjahit ini mengatakan, kami butuh peralatan yang juga ajaib, sehingga membutuhkan banyak sekali biaya. Oleh karena itu setiap hari mereka datang untuk meminta biaya yang tidak sedikit, yang begitu mahal. Tetapi menariknya adalah, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya, para menteri, bendahara yang ada bersama dengan sang raja tidak berani menegur raja. Mereka takut kalau raja yang sudah dibutakan oleh keinginannya akan marah, akan murka kepada mereka. Oleh karena itu, sekalipun mereka tidak melihat bagaimana penjahit itu benar-benar bekerja, seolah-olah aja saudara bekerja padahal nggak ada yang dipegang begitu ya, tapi mereka nggak punya daya untuk berbicara kepada raja. Sehingga pada waktunya ketika raja menanyakan bagaimana dengan baju ajaibnya, maka mereka mengatakan bahwa baju ajaib ini hanya bisa dilihat oleh orang yang setia kepada raja. Tidak hanya setia, tapi juga pintar. Tetapi kalau orang yang bodoh dan dalam hatinya tidak memiliki kesetiaan kepada raja, maka ia tidak akan bisa melihat baju ini. Sehingga ketika ditanya, ketika raja melepas semua pakaiannya dan para penjahit seolah-olah memakaikan baju ajaib, dan timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana bajunya? Maka para menteri bendahara yang ada di sampingnya takut dianggap tidak setia dan bodoh, sehingga mereka mengatakan, luar biasa keindahan yang tidak terperi, begitu bagus, dan seterusnya. Mereka memuji-muji sang raja, dan sang raja yang berkaca melihat dirinya sendiri telanjang, tapi karena takut dianggap bodoh dan tidak setia pada dirinya sendiri, maka ia mengatakan pakaian yang ia pakai begitu bagus. Dan raja memutuskan untuk berkeliling di daerahnya, saudara, dan mengatakan bahwa yang bisa lihat hanyalah orang yang pintar dan juga setia. Orang yang bodoh dan tidak setia tidak akan bisa lihat. Sehingga para rakyat yang ketakutan, saudara, mengatakan bahwa baju yang dipakai oleh raja ini sangat bagus sekali. Sampai ada beberapa orang anak yang kemudian menertawakan dan mengatakan kalau sang raja itu telanjang, gitu ya. Dan raja menangkap mereka, tetapi raja kemudian berpikir, anak-anak mungkin tidak setia, tapi mereka tidak mungkin berbohong. Oleh karena itu raja meminta orang-orang yang ada di sekitarnya untuk jujur dan menilai penampilannya. Dan raja mendapati bahwa tidak hanya dirinya yang melihat kalau ia sedang telanjang, tapi orang-orang juga melihat hal yang sama. Dan para penjahit itu sudah pergi meninggalkan kerajaan itu. Saudara-saudara, ini kisah yang sangat menarik. Kisah yang menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak berhikmat, seseorang hanya mau menerima kebenarannya sendiri, seseorang hanya mau menjalankan apa yang menjadi kesenangan dan keinginannya, maka akan tertutup untuk melihat kebenaran yang jelas-jelas ada di hadapannya. Ketidakberhikmatan raja membuatnya begitu dipermalukan, membuatnya salah langkah, membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, saudara, berhikmat itu sebenarnya menjadi modal yang paling penting bagi kita
untuk bisa menjalani kehidupan dengan benar. Sehingga kita tidak berjalan dalam kebodohan kita, tetapi boleh dibuka dirinya untuk bisa dipimpin dan melihat kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Hari ini bacaan kita dari Amsal menunjukkan sebuah perbedaan yang kontras antara hikmat dan kebodohan. Diawali dengan sebuah undangan, saudara, kalau hikmat ini seolah-olah mengadakan sebuah perjamuan besar yang mengundang orang-orang yang hidup dalam kebodohan, orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang tidak berakal budi untuk datang. Ya, seolah-olah sudah ada perjamuan dan orang-orang yang tidak berakal budi, tidak berhikmat, yang hidup dalam kebodohan itu diajak untuk datang, karena hidup dalam kebodohan hanya akan merusak dirinya sendiri. Hidup sebagai pencemooh, hidup dalam kehidupan yang tidak berakal budi hanya akan membuat dirinya jatuh. Oleh karena itu, saudara, ajakan untuk datang kepada hikmat sebenarnya mau membuat orang-orang menyadari untuk membuang kebodohan dan melihat betapa pentingnya hikmat di dalam membekali seseorang. Ketika seseorang membuang kebodohannya, ketika seseorang membuang ketidakbijaksanaannya, maka dikatakan ia akan dimampukan untuk bisa hidup di dalam jalan pengertian yang menuntun pada kebenaran. Kemudian, saudara, pembacaan kita dilanjutkan dengan ketika ada perbedaan yang kontras antara hikmat dan juga kebodohan, itu ditandai dengan bagaimana orang-orang tersebut akan merespon sebuah teguran. Ketika seseorang yang tidak berhikmat, bodoh, pencemooh, saudara, orang yang fasik itu ditegur, maka orang yang menegur tidak akan mendapatkan apa-apa selain celaan, tidak akan mendapatkan apa-apa selain kebencian. Mengapa, saudara? Karena ketika kita memberitahu tentang kebenaran, tentang apa yang salah, mereka nggak merasa ada yang salah. Mereka nggak merasa ada yang harus diperbaiki. Mereka merasa sedang disindir, mereka merasa sedang ditekan, dan tidak melihat ada upaya baik di dalam sebuah teguran, dalam sebuah didikan, dalam sebuah kemarahan yang kemudian disampaikan untuk mendisiplinkan mereka nggak akan bisa melihat itu sebagai upaya yang baik, saudara. Oleh karena itu, mengajar orang-orang yang demikian dianggap sebagai sesuatu yang kemudian bisa saja sia-sia. Karena apa? Pada akhirnya mereka nggak akan menerima didikan. Berbeda ketika kita mengajar orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat ketika dikasih tahu, ketika ditegur, dididik dan diajar, mereka akan membuka dirinya untuk menerima ajaran tersebut, untuk menerima teguran yang semakin mengasah, untuk menerima didikan yang akan menolong mereka dan berkembang sedemikian rupa. Saudara, pembacaan yang sederhana pada hari ini sebenarnya menolong kita untuk melihat secara mendalam bahwa orang yang berhikmat akan bisa mengolah dirinya sendiri dalam seluruh proses yang ia alami. Proses-proses yang ia jalani tidak akan berlalu begitu saja, tetapi menjadi sebuah proses yang mengajar dirinya. Oleh karena itu, ia akan belajar dalam setiap perjumpaan dengan siapapun, dengan situasi apapun, karena di situ ia mengalami pembentukan. Dan orang yang tidak berhikmat hanya akan berakhir sebagai orang bodoh yang ketika diberitahu akan tetap memilih untuk jalan di dalam kehancurannya sendiri. Sebagai orang-orang beriman, saudara, kita kemudian diajak untuk datang memenuhi undangan hikmat itu. Undangan hikmat yang mengantar kita pada sang sumber hikmat. Karena hikmat sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan juga menjadi sesuatu yang kita upayakan dalam perbaikan proses yang kita alami. Sehingga kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama, akan lebih berhikmat, lebih bijaksana. Kenapa? Karena kita mau belajar
dari peristiwa itu. Setiap orang berhikmat, setiap orang beriman, saudara, diajak untuk bisa datang ke dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang adalah permulaan hikmat. Jadi undangan ini yang menolong kita untuk memiliki pengertian, mengajak kita untuk siap dipimpin sendiri oleh Allah yang besar, di dalam takut akan Tuhan, di dalam ketundukan, di dalam sebuah ketaatan, di dalam sebuah keberserahan penuh, sehingga kita bisa melihat ada rencana yang besar, ada karya yang besar di luar apa yang kita upayakan sendiri, di luar apa yang kita rencanakan sendiri. Karena ketika kita bijaksana, saudara, maka dikatakan kebijakanmu itu bagimu sendiri, akan berguna bagi kita. Sedangkan ketika kita memilih untuk hidup sebagai seorang pencemooh, orang yang menghidupi kebodohannya, maka itu akan berbalik kepada kita, dan kita sendirilah yang akan menanggungnya. Saudara, orang seperti apakah kita? Apakah kita orang yang berhikmat atau kita adalah orang yang bodoh? Itu bisa terlihat dari bagaimana kita merespons apa yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang berhikmat dengan pertama-tama memberserahkan diri penuh kepada Tuhan, untuk dipimpin langsung kepada Tuhan. Tetapi juga yang kedua, membuka diri kita pada setiap proses pembelajaran yang ada lewat siapapun dan lewat kondisi apapun. Kalau kita sadar kita sedang belajar, maka kita akan selalu bisa menarik banyak hal berharga dalam proses-proses tersebut. Lantas saudara, kalau misalnya rasanya mendidik atau memberitahu para pencemooh, orang yang fasik, nanti kita akan mendapat celah, terus kita harus seperti apa? Apakah kita akan mendiamkan saja orang-orang yang seperti itu? Saudara, penghayatan iman kita mengajar kita untuk tidak mengartikan ini secara harfiah dalam tanda kutip, tetapi menolong kita untuk tahu bagaimana kita harus bicara dan dengan siapa kita berbicara, dan mempersiapkan diri kita ketika kita mau berbicara. Setiap kita punya kewajiban, punya panggilan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, untuk menyatakan kebenaran, dan itu harus tetap kita lakukan dalam situasi apapun, dengan siapapun. Oleh karena itu tetap menyatakan kebenaran, tetapi siapkan hatimu juga ketika kita melakukan kebenaran, apapun yang akan kita dapat tidak membuat kita tawar hati. Tetapi biarlah hikmat juga menolong kita untuk tahu bagaimana kita harus mengatakan hal yang seharusnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang terbuka terhadap teguran, menjadi orang yang berhikmat karena kita mau dipimpin sendiri oleh Tuhan. Jangan pernah hidup berdasarkan pengertianmu sendiri, karena itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Itu kadang membawa kita pada jalan-jalan kehancuran sendiri. Oleh karena itu bukalah diri kita untuk dipimpin langsung oleh Tuhan lewat berbagai cara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki kerendahan hati dalam belajar. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menerima setiap pembelajaran yang Tuhan berikan, untuk bisa menyadari, untuk bisa peka, untuk bisa sama-sama menggumuli semua proses ini dengan baik. Kami mau belajar banyak sehingga itu bisa mendewasakan kami. Kami mau belajar banyak sehingga itu bisa mengubahkan kami menjadi pribadi yang semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mau melekat kepadamu, kami mau membuka diri kami untuk dipimpin langsung oleh Tuhan, sehingga itu menolong kami untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami berdoa biarlah di tengah pergumulan yang kami miliki, dalam sakit, dalam kedukaan, dalam kesepian, dalam berbagai hal yang kami rasakan, dalam seluruh perencanaan kami,
Tuhan boleh hadir, menolong dan memampukan kami untuk menjalaninya, untuk mengerjakan bagian kami dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan seluruh aktivitas kami berdoa biarlah Tuhan yang juga menolong dan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.